Jelek bukan takdir. Semua pria bisa ganteng dengan versi dirinya sendiri. Ini dia Gamal Man. Percaya atau tidak, penampilan bukanlah soal keberuntungan, bukan juga takdir yang tak bisa diubah. Di Gamal Man, semua memiliki potensi untuk tampil maksimal. Bukan sempurna, tapi untuk versi terbaik dari dirinya sendiri. Gamal Man adalah perusahaan e-commerce lokal asal Indonesia yang secara khusus menghadirkan solusi perawatan diri, khususnya untuk pria. Didirikan oleh PT Potensi Maksimal Pria, Gamal Man lahir dari keresahan dan kebutuhan akan produk perawatan pria. Oh, hai cekatan, kali ini kita lagi ada di salah satu klien kita, Gamal Man. Kita bakal chit-chat sekaligus visit santai, so stay tune and let's go! Ini kita bakal chit-chat langsung bareng Mas Aditya Hidayat. Oke, Mas Adit selaku apa nih di Gamal Man? CMO dari Gamal Man. Oke, wah keren banget. By the way, thank you ya Mas ya. Kita udah dikasih kesempatan langsung nih visit ke Gamal Man. Aku mau chit-chat awalnya tuh kayak Gamal Man tuh berawal dari apa sih? Oke. Iya. Jadi mungkin kalau dari awal banget ya, Gamal Man itu sebelum ada Gamal Man kita dulu jualan yang namanya penumbuh brewok. Oh ya, iya. Brewok. Jadi ini. Oke. Habis penumbuh brewok tahun 2019 kita sedikit transformasi, kita masuk ke dalam dunia skincare. 2019 tuh zaman dulu belum, bisa dibilang belum ada kali atau masih sedikit banget skincare yang berorientasi kepada cowok. Iya sih ya. Nah, jadi kita pertama kali masuk itu tantangannya cukup lumayan berat ya. Karena pada masa tersebut ya, kalau sekarang kan udah umum ya. Pada masa tersebut cowok skincarean kayak aneh gitu ya. Iya. Kayak gimana gitu. Nah, kita itu menabrak pasar lah ibaratnya. Ya, tabrak pasar, kita masuk dengan produk dari India namanya Ustra. Masuk produk India namanya Ustra, terus kita jalan sampai 2022 baru kita mulai bertransformasi, kita mengeluarkan produk sendiri. Oh. Nah, ini produk kita pertama adalah yang parfum mana ini. Nih, Mas? Nih, produk pertama kita adalah parfum. Wih. Kita mulai masuk melebarkan sayap yang tadi yang hanya skincare aja, kita masuk ke dalam personal care dan aksesorisnya lah. Sekarang, oke. Nah, dari 10 tahun itu ada nggak sih lika-liku yang dialami atau yang sedang mungkin dialami sama Gamal Man sekarang? Banyak ya tentunya. 10 tahun itu nggak sebentar ya. Itu sangat banyak perubahan terjadi. Baik itu perubahan yang kita rencanakan maupun perubahan yang tidak terencana karena tuntutan dari kebutuhan pasar, ekonomi, dan lain-lain. Terutama pada saat 2019 adalah COVID kan. COVID di mana kita harus merubah bisnis model kita, mengutamakan digital, kita harus heavy on digital marketing, terus kita masuk ke dalam fase di mana kita masuk ke dalam fase di mana skincare cowok belum begitu populer, sampai akhirnya sekarang sangat banyak banget skincare cowok yang udah menjadi pasar. Tentunya tantangan terberat adalah bagaimana cara mendiversifikasi produk kita dari skincare cowok yang lain atau personal care cowok yang lain gitu. Karena kalau bisa dibilang ya skincare atau personal care kan sama-sama aja ya enggak gitu. Nah, itu kita harus membuat bagaimana sih agar Gamal ini terlihat beda dari sisi branding, dari sisi marketing, dari sisi packaging, dari sisi message-nya gitu. Kita harus membedakan semuanya itu. Itu tantangan yang terberat sih. Berarti sekarang itu fokusnya tuh bergerak jualan di apa online kah? Kalau sekarang sampai saat ini kita masih cukup dominan di online. Di online. Ya, di marketplace ya terutama kita masih cukup dominan. Tapi kita juga menyadari bahwa pasar yang bisa kita garap selain online juga masih cukup besar ya. Kita juga mulai masuk ke pasar offline ya. Selain di dalam marketplace, kita juga masuk ke dalam penjualan online tetapi yang tidak menggunakan marketplace seperti menggunakan WhatsApp, menggunakan chatting, menggunakan website kita sendiri. Tapi kedepannya ada nggak sih Mas kayak plan gitu buat bikin offline store? Tentunya ada. Kita punya setelah mungkin makin besar produk kita, makin banyak produk kita, dan makin banyak WA yang masuk nanya offline store, pasti kita akan consider untuk membuka offline store ya. Berarti tadi aku sempat notice nih yang WhatsApp banyak masuk. Nah, ini kan kayak Gamal Man itu kan dari segi konten ataupun produk tuh dia punya ciri khas masing-masing gitu kan ya. Nah, karena banyak chat WA yang masuk, gimana sih cara ngatasinnya dari Gamal? Oke. Ini sebenarnya suatu hal yang cukup tricky ya. Dimana kalau misalkan Zara lihat chat di WhatsApp kita, itu bukan chat yang pengen beli. Kita bukan nanya-nanya doang ya, gitu. Mending kalau nanya, kita konsultasi, curhat. Oh my god, Jadi
kan kita membrandingkan diri kita sebagai seorang bisa dibilang konsultan untuk menggantengkan diri gitu ya. Jadi betul. ada orang datang ke kita WhatsApp dan itu nggak 1 2, itu banyak banget yang datang. Saya mau konsultasi dong. Konsultasi apa? Oke, saya punya masalah dengan kepercayaan diri saya, bagaimana caranya untuk lebih percaya diri. Oke, saya punya masalah dengan kulit saya yang kurang cerah, bagaimana untuk mencerahkan kulit saya. Saya punya masalah dengan, kadang-kadang misalkan ya, saya dengan pacar saya ada masalah gitu. Itu kan kita sebagai brand, kita harus meramah untuk menghadapi mereka, dan itu chat yang masuk banyak banget gitu. Kayak gitu. Kebayang ya kalau dibalesin sesuatu gitu. Tantangannya itu ya balas admin gitu, kita bikin shift untuk adminnya, kita bikin penjadwalan, jadi jam malam jam pagi itu kita alokasikan kepada admin, adminnya pun ada 4 sampai 5 orang gitu dulu tuh. Nah, admin gitu. CS-nya berarti? Admin CS yang standby untuk ngebalesin chat, ngebalesin marketplace gitu, kita standbyin. Kalau salah 4 atau 5 orang gitu untuk ngebales. Ada gak sih keluhan dari customer atau si CS-nya itu kayak, aku nggak mau ngebales chat nih malam-malam, banyak yang chatnya malam-malam, gimana? Ya kayak gitu sih umum ya, itu masalah umum ya, kayak gitu. Tapi ya namanya manusia kan butuh istirahat. Ya kalau misalkan kita lihat ada balasan malam, dibalas alhamdulillah gitu. Kalau misalkan nggak dibalas ya kita lihat jamnya, oh jamnya malam, ya udah berarti besok paginya kita balas gitu sih. Itu ya masalah umum kayak gitu. Tapi itu berdampak pada respon rate kita, berdampak pada customer experience kita gitu. Selaku pembeli kan kita pengennya pada saat chat langsung balas gitu kan. Apalagi kan ini kita bergeraknya di online ya Mas ya. Online, yang otomatis betul. Orang pasti cuma bisa nanyanya via Ya, chat kan betul. gitu. Oke. Membangun trust-nya di situ. Aku tadi sempat notice juga yang masalah AI nih. Nah, kalau Gamal sendiri kan ini salah satu pengguna cekat AI ya. Nah, sebelum pakai cekat AI itu sempat ini riset gak sih, kayak aku mau pakai AI yang ini deh, aku riset dulu, tapi akhirnya aku milih cekat. Ada gak sih? Ada. Dulu sebelum ada cekat AI, tentunya kan saya selaku CMO mempunyai kewajiban untuk bagaimana untuk mengoptimasi ini semua gitu kan. Proses yang sudah lama terjadi, tantangan yang sudah lama terjadi, ini bagaimana kita solve-nya dengan teknologi agar lebih mudah. Kita explore chatbot, ya tentunya kita explore chatbot, membalas pertanyaan berdasarkan respon dari penanyanya. Ya, tapi itu kan sifatnya statis ya, sifatnya kayak nggak bisa kita terlalu ulik ya. Pada saat saya bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan teknologi, itu peluang scale terbuka, peluang untuk menaikkan skala bisnis itu terbuka gitu. Yang tadinya mungkin customer hanya bisa menghandle ya mentok-mentok 40-30 chat per hari, itu pun udah lumayan kewalahan. Ya kalau dengan teknologi ya kita kasih 100 per hari pun nggak akan ada yang protes gitu ya. Ya kayak gitu. Nah itu ini bisa nih dengan saya implementasi AI di sistem funnel saya, di sistem funnel yang bisa mengedukasi orang yang dari nggak tahu apa-apa masalah skincare, diajarin cara pakainya sehingga mau beli tanpa campur tangan manusia. Nah ini sebuah peluang di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan kalau misalkan saya pakai sistem ini. Udah deh, langsung saya coba pakai, saya pakai sebulan dulu, setup, proof of concept, jalanin, ada closing, ya. Wah ini bisa dipakai, roll out, langsung ganti pakai sistem yang sekarang, yang lama diganti yang pakai cekat. Ya, sampai sekarang kan ya? Sampai sekarang, ya sampai sekarang. Dan ya secara harga pun ya saya bilang murah ya. Saya worth it banget dibanding kayak harus ngebayar customer service ya. Ya ini nggak sampai seperempatnya harga customer service lah saya bilang itu. Ya walaupun saya masih pakai customer service sekarang, masih pakai. Tadi 4 orang, saya tinggal 2 orang saya pakai, 2 orang pun saya pakai hanya buat ngontrol si AI-nya gitu. Jadi kan tadinya dia tugas utamanya ngebales, tapi saya ganti. Jadi kamu tugas utamanya bukan ngebales, tapi ngontrol si AI bila mana. Kan namanya AI kan namanya juga programatik ya. Kadang-kadang kalau kita ada yang kelupaan, kita coding, ada kelupaan, kita prompting, itu kan jawabnya salah. Ya kan? Nah itu langsung set balas, udah deh, gak akan ada salah lagi. Beda kalau orang ya, kalau orang kan kamu jawabnya salah. Oh iya Pak. Maaf Pak. Nah, 2 hari kemudian salah lagi gitu. Ya kan. Kalau AI enggak, kamu salah. Saya benerin sekali, udah selesai. Ya kan, salah lagi. Itu enaknya sih di sana. Oke. Berarti kalau yang itu tuh lebih ke yang bener-bener mau booking atau check out kah baru dialihin ke CS manusia apa gimana, Mas? Kita kalau dialihkan ke CS manusia, kalau kondisi yang nggak bisa dihandle sama AI, misalnya ya, orang komplain.
Orang komplain kan kalau dihandle sama robot marah-marah tambah marah-marah ya. Gitu. Walaupun kita jarang banget orang komplain sih. Terus orang ngasih saran. Nah, saran misalkan dia habis make produk kita ini misalkan Bright Boost gitu ya. Saya punya saran. Misalkan Bright Boost-nya dibikin lebih kental gitu atau lebih gimana gitu. Kita langsung alihkan kepada customer service juga. Terus misalkan ada kendala teknis. Misalkan barang sampai tapi dalam keadaan yang agak sedikit defect gitu karena pengiriman atau apa gitu kan biasanya kan harus konfirmasi ke CS-nya. Nah, itu kita alihkan kepada customer service juga gitu. Atau enggak misalkan kita ada sebuah program yang nggak bisa di-handle oleh AI. Katakanlah ada talk show gitu. Talk show yang cukup harus dijelasin dulu ininya. Nah, itu kita manusia. Tapi kalau misalkan saya mau booking, saya mau beli, saya mau check out gitu, wah itu udah otomatis. Kalau ini sih Mas, aku pengen nanya, kalau kan Ceka tuh bisa baca chat tuh dari mau gambar, mau voice note, atau misalnya bahasa asing tuh kan bisa ya gitu. Nah di Gamal tuh banyak gak sih customer yang suka kayak gitu? Kayak, Mas muka aku nih agak kusam, pap gitu. Ada orang yang motoin muka dia kan. Biasanya kan kalau berminyak, kering itu kan sangat kelihatan banget ya. Nah itu udah bisa didisting sama si AI-nya, udah kedisting. Muka kamu terlihat berminyak. Kalau muka berminyak itu kita sarankan pertama menggunakan face wash yang minyak gitu. Terus menggunakan toner, terus menggunakan produk-produk yang sifatnya gini gitu. Ini langsung dijelasin. Atau nggak kulit kering gitu kan. Helpful banget ya. Kelihatan banget ya kalau kulit kering itu langsung dikasih step by stepnya seperti apa gitu. Kita mengusahakan nggak langsung hard sell ya. Kita pengennya sales consultation. Jadi konsultasi dulu, kita mendapatkan trust-nya customer dulu. Nah, udah customer trust, baru nih mau beli silahkan gitu sih. Iya sih, betul-betul. Berarti AI ini sangat membantu ya berarti di sangat membantu kita ya. Oke, ada nggak sih Mas rencana 1-2 tahun atau beberapa tahun ke depan tuh Gamalmen mau kayak gimana sih? Nah, untuk rencana ke depan sih kita sebenarnya sangat banyak ya, sangat pengen gede banget gitu. Kita pengen gede banget dilihat dari pasar market share-nya skincare pria itu masih berkembang ya. Terus budaya Korea ini saya secara subjektif ya melihat bahwa budaya Korea itu masuk ke Indonesia. Ya. Yang tadinya pria-pria itu nggak bersolek atau nggak merawat diri, sekarang dengan adanya budaya drakor itu mereka lebih aware dengan hal tersebut. Nah, saya lihat berarti pasarnya makin lebar nih. Di samping itu kita punya produk-produk lini yang parfum, yang everlasting dan juga personal care. Jadi saya lihat ini kayak Gamal itu suatu saat akan menjadi sebuah mega brand ya, yang di bawahnya itu all in one solution, mau apapun tentang pria ya menjadi lebih baik itu di Gamal. Gitu. Baik secara fisik, secara mental, secara sehat gitu kan. Nanti skincare kita punya skincare, mau lebih wangi kita punya, mau lebih sehat secara mental kita punya program HVM, misalkan high value male gitu. Sesuai sama namanya Gamal. Ganteng maksimal ya. Gitu. Buat teman-teman yang masih skeptis sama AI, coba aja dulu. Kita bisa mencoba dengan paket-paket kecil misalkan, atau dengan sistem yang nggak terlalu berdampak pada bisnis, misalkan pada customer service yang produk yang kecil, atau dicoba kepada campaign yang kecil dulu gitu. Nah, ntar kelihatan bahwa loh ternyata pakai customer service AI sama manusia itu nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh ya ininya ya, si flow-nya ya. Nggak beda jauh ya experience dari customer, bahkan bisa lebih gitu ya. Tapi kan dengan nggak beda jauh itu, yang satu harus bayar manusia mahal, yang satu tinggal bayar teknologi yang sifatnya bisa kita scale gitu, nggak usah bayar lembur, nggak usah bayar THR, nggak usah bayar BPJS, nggak usah drama gitu kan, nah gitu. Dan di sana saya selaku bisnismen atau selaku pemilik bisnis atau pengelola bisnis melihat ini sebuah potensi yang sangat besar gitu ya. Intinya oke, nggak apa, masih skeptis, masih belum percaya dengan AI bisa menghandle kompleksitas yang sangat tinggi ya. Tapi orang yang tidak menggunakan AI sama orang yang menggunakan AI itu jauh produktivitasnya lebih tinggi yang menggunakan AI. Ya, AI itu nggak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Ya, AI nggak bisa menggantikan customer service sepenuhnya. Setuju saya. Ya, tapi customer service yang menggunakan AI
itu akan bisa menggantikan jauh lebih produktif daripada customer service yang nggak menggunakan AI. Jadi lebih efisien ya? Lebih efisien, lebih murah, lebih bisa scalable dan lain-lain. Jadi bukalah diri, cobain ya. Proof of concept, cobain, A/B testing, jalanin, udah bagus, scale up. Gitu sih. Wah, sangat deep sekali ya obrolan hari ini. Ini buat terakhir sih Mas. Kayak kata-kata hari ini deh buat para cekatan. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, mulailah pelajari AI. Apapun itu, ya baik itu di sisi chat kayak chat AI atau dari sisi Open AI dan lain-lain, pelajari. Karena itu bisa membantu kita produktif yang lebih tinggi lagi. Apalagi hal yang sangat besar. Ya, yang tadinya kita untuk menghandle 100 chat per hari kita membutuhkan 12 customer service katakan atau bahkan lebih, kita bisa menggunakan satu service sekarang. Itu efisiensi yang sangat luar biasa sih. Oke, kita udah selesai nih chit-chat bareng sama Mas Adit dari Gamalman. Sekarang kita mau muter-muter nih, kita mau visit ke office-nya Gamalman, boleh ya Mas? Silakan. Oke, see you. Dengan slogan jelek bukan takdir yang mencerminkan keyakinan bahwa semua dapat tampil maksimal. Dengan menyediakan solusi perawatan diri berkualitas untuk memaksimalkan potensinya menjadi seorang gamal, ganteng maksimal. Karena ganteng itu bukan tentang berubah jadi orang lain, tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan ingat, jelek bukan takdir. Oke cekatan, itu dia success story dari salah satu klien cekat, Gamalman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di success story selanjutnya. Bye!